Aku ingin membagikan sebuah pengalaman yang sampai hari ini masih membekas dalam pikiranku. Kejadian terjadi 2 tahun lalu saat aku bersama tim fotografer freelance diminta mendokumentasikan sebuah hotel tua di Subang yang akan direnov menjadi restoran modern. Hotel itu sudah berdiri sejak zaman Belanda. Menurut sejarah yang kami gali dari warga sekitar, bangunan itu dulunya adalah rumah dinas seorang asisten presiden Belanda yang kemudian diubah menjadi penginapan elit pada masa penjajahan. Letaknya agak tersembunyi, dikelilingi oleh perkebunan teh, dan aksesnya masih berupa batu makadam yang terasa menyesakkan saat malam tiba. Kami tiba sore hari. Bangunan hotel itu terlihat kokoh meski cat dindingnya mulai mengelupas, dan di beberapa bagian atap terlihat sudah berlubang. Yang paling menarik adalah adanya satu kamar di lantai atas yang masih terkunci rapat. Kamar 108. Pihak pengelola hotel berkata kunci kamar itu sudah hilang lama dan mereka tidak pernah membuka ruangan itu sejak pemilik lamanya meninggal secara mendadak di sana pada tahun 1986. Malam pertama berjalan normal. Kami menginap di kamar yang tersedia di lantai bawah. Tapi sekitar jam 2 pagi terdengar suara-suara gesekan kursi dari atas. Salah satu kru Yayan penasaran dan memutuskan naik ke lantai 2 sambil merekam dengan HP-nya. Tapi begitu dia sampai di depan kamar 108, HP-nya mendadak mati. Begitu dia turun lagi ke bawah, wajahnya pucat. Dia bilang saat dia menyorot pintu kamar 108, dia melihat bayangan hitam bergerak cepat ke arahnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hari kedua, kami memulai pemotretan di halaman belakang. Di situ ada bangunan kecil berbentuk bundar yang disebut warga sekitar sebagai sumur Belanda. Menurut cerita, tempat itu dulunya digunakan untuk penyiksaan pekerja pribumi yang membangkang. Salah satu fotografer, Lisa, yang sedang memotret di dekat situ, tiba-tiba pingsan. Saat kami membawanya ke kamar, dia mulai meracau dalam bahasa Belanda. Padahal dia tidak pernah belajar bahasa itu seumur hidupnya. Kata-katanya terdengar seperti "like me"
Net Acer, jangan tinggalkan aku. Aku masih di sini. Malam kedua, suasana makin mencekam. Kami memutuskan untuk menghindari lantai 2. Tapi sekitar jam 3 pagi, lampu seluruh hotel mendadak padam. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki berat di atas lantai, perlahan menuruni tangga. Aku dan 2 kru lain bersembunyi di balik meja lobi, dan dari celah kayu kami melihat sosok perempuan berpakaian seperti perawat zaman kolonial. Kulitnya pucat, rambutnya kusut, dan matanya menghitam tanpa bola mata. Dia hanya berdiri di tengah ruangan, menatap kosong ke arah pintu luar. Setelah beberapa menit, dia perlahan menghilang ke arah dapur. Pagi harinya, kami memutuskan menghentikan pekerjaan dan meninggalkan hotel. Namun, sebelum pergi, aku mencoba memotret pintu kamar 108 sebagai dokumentasi. Tapi saat kulihat hasil fotonya, di balik jendela kamar itu terlihat wajah tua penuh luka menatap langsung ke arahku. Sampai hari ini, aku tidak berani lagi mendekati Subang. Hotel itu kabarnya gagal direnovasi dan malah dijual murah. Tapi anehnya, siapapun yang beli selalu menjual kembali dalam waktu kurun dari 1 bulan. Dan kamar 108 tetap tertutup, terkunci, seolah menjaga sesuatu yang tidak boleh dibebaskan. Jika kamu menginap di hotel tua dan merasa ada kamar yang dikunci rapat, jangan pernah bertanya kenapa, karena bisa jadi jawaban yang kamu cari justru akan mengundang mereka keluar. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata mencekam lainnya. Sampai jumpa di ruang mencekam.